Apakah Anda ingin menjadi pribadi yang lebih efektif di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam menggapai impian hidup Anda? Buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey bukan sekadar buku motivasi. Ini adalah peta jalan menuju perubahan diri yang autentik dan berkelanjutan. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan yang telah mengubah hidup jutaan orang di seluruh dunia, dan, lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Video ini dirancang untuk Anda yang ingin tumbuh, berkembang, dan menjalani hidup dengan arah yang lebih jelas. Jadi, siapkan catatan Anda, karena dalam 5 menit ke depan, kita akan menggali makna dari masing-masing kebiasaan dan cara konkretnya diterapkan mulai hari ini juga. Dari menjadi proaktif, hingga mensinergikan kekuatan kerja tim, dari mengatur prioritas, hingga memperbarui diri secara berkala, buku ini menuntun kita bukan hanya untuk sukses, tetapi untuk menjadi pribadi yang utuh, efektif, dan penuh integritas. Mari kita mulai dari habit pertama, yaitu, be proaktif. Orang efektif tidak menyalahkan keadaan. Mereka memilih respons yang terbaik. Dalam hidup, kita bisa jadi reaktif atau proaktif. Contoh sederhana. Saat macet dan Anda marah-marah, itu reaktif. Tapi jika Anda tetap tenang dan gunakan waktu untuk mendengar audiobook atau membaca buku, itu proaktif. Untuk implementasinya, mulai hari ini, sadari bahwa respon Anda adalah pilihan Anda. Sekarang kita bahas habit kedua. Semua hal diciptakan 2 kali. Pertama dalam pikiran, kedua dalam tindakan. Punya visi hidup itu penting. Mulai dari apa tujuan akhir Anda? Apa yang ingin orang ingat tentang Anda? Implementasi dalam kehidupan kita, tulis pernyataan misi pribadi, visi singkat hidup Anda dalam 1 paragraf. Dan mulai segala tindakan terkait yang mengarah ke visi tersebut. Sekarang kita bahas habit ketiga. Jangan biarkan hal mendesak menyingkirkan hal yang penting. Berapa kali kita sibuk tapi tidak produktif? Prioritaskan dan alokasikan waktu untuk sesuatu yang penting, walaupun hal itu tidak mendesak. Implementasi dalam hidup kita. Gunakan prinsip penting dan mendesak, dan buat to-do list harian dengan menentukan mana prioritas utama yang akan dikerjakan. Sekarang kita bahas habit keempat. Pepatah mengatakan, ada cukup kemenangan untuk semua orang. Ini tentang berpikir kolaboratif, bukan kompetitif dalam bisnis, keluarga, pertemanan. Dalam situasi tertentu, kita tidak bisa memaksakan bahwa saya yang harus menang, sedangkan kita biarkan lawan kita kalah dan menderita. Implementasi dalam hidup kita. Dalam negosiasi atau diskusi, tanyakan, bagaimana solusi ini menguntungkan kedua belah pihak? Habit 5 dari The 7 Habit mengajarkan bahwa kunci komunikasi efektif adalah mendengarkan untuk memahami, bukan sekadar menjawab. Fokus sepenuhnya pada pembicara tanpa memotong atau menghakimi. Implementasi dalam kehidupan kita. Saat berdialog, tahan dulu keinginan untuk membalas. Dengarkan sepenuh hati. Ulangi apa yang orang lain katakan dengan kalimat sendiri. Itu empati. Habit ke-6, sinergi artinya 1 ditambah 1 bisa jadi 3, 10, atau 100. Ketika orang dengan keunikan masing-masing berkolaborasi dengan mindset terbuka, solusi yang muncul seringkali di luar ekspektasi. Covey bilang, ini puncak dari semua kebiasaan efektif. Implementasi dalam hidup, bangun kerja tim, hargai perbedaan pendapat, dan fokus pada tujuan bersama.
Habit ketujuh, gergaji tumpul tidak bisa memotong pohon. Kamu juga perlu mengasah diri secara reguler. Sharpening the soul bermakna tentang meremajakan 4 dimensi hidup, yaitu fisik seperti olahraga, dan tidur. Mental seperti membaca buku, dan belajar skill baru. Kemudian emosional seperti menjaga hubungan yang berkualitas, serta spiritual seperti meditasi, dan refleksi. Bukan egois, tapi wajib untuk performa maksimal. Implementasi dalam hidup, selalu jaga kesehatan fisik, mental, emosional, serta spiritual agar diri kita bisa terasah dengan baik. Kesimpulan, buku Stephen Covey ini mengajarkan 7 kebiasaan untuk hidup yang efektif, yaitu 1. Proaktif, di mana kita harus bisa mengendalikan respons, bukan situasi. 2. Mulai dari akhir, yaitu fokus pada tujuan akhir. 3. Utamakan prioritas, yaitu mengerjakan yang penting dulu. 4. Solusi win-win, yaitu mencari solusi untuk menguntungkan semua pihak. 5. Dengar dulu, yaitu memahami sebelum ingin dimengerti. 6. Sinergi, yaitu berkolaborasi untuk menghasilkan solusi terbaik, dan 7. Asah gergajimu, yaitu menginvestasikan waktu untuk permajaan diri. Kombinasi habit ini akan membantu kita tumbuh dari dependen menjadi independen kemudian menjadi interdependen. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat dan selamat berjumpa lagi untuk pembahasan buku terbaik di dunia lainnya. Silahkan ikuti kanal kami dan bagikan manfaatnya.